Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kami semakin mengenal Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, segala penyakit, segala kuasa kegelapan, segala kuasa di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di laut, di gunung, dimanapun. Dan itu menjadi pegangan kami. Terima kasih Yesus atas semua ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita di awal tahun ini diajak untuk semakin mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa Yesus mengusir setan, mengusir segala macam penyakit, dan semua orang datang kepadanya. Dan inilah kerinduan hati kita bahwa kita mempunyai pembela, penyembuh, dan sumber sandaran kita. Bahwa tidak pernah ada boleh yang menakutkan kita, penyakit sekalipun, sehebat-hebat penyakit dulu, sekarang, dan bahkan sekarang yang paling sulit seperti misalnya HIV, kolesterol, jantung. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Dia berkuasa segala macam penyakit, dan itu menjadi sesuatu pegangan bagi kita untuk bersandar kepadanya. Ya, jadi sandaran kita pada Yesus memang mendasar karena dia mengandalkan, jadi dialah yang bisa kita andalkan dalam hidup ini dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit apapun. Itu yang pertama. Tetapi kita juga tidak boleh artinya gegabah dalam tanda petik bahwa hanya seperti itu. Yesus pun ketika menyembuhkan banyak orang di rumah Petrus dan Andreas, dan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Dan ketika Yesus berada dalam kesunyian keheningan, orang bertanya, di manakah engkau? Semua orang mencarimu. Karena Yesus berbeda dengan yang lain, menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir setan. Jadi semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Apa jawaban Yesus ketika ditanya, di manakah engkau? Mengapa engkau pergi? Kita harus pergi ke tempat lain. Di sana pun kita harus mewartakan kabar gembira. Ada hal yang sangat penting di sini adalah bahwa hak prerogatif Tuhan, seperti presiden punya hak prerogatif untuk menentukan menterinya, hak prerogatif Tuhan atas hidup kita, atas keselamatan kita, atas diri kita sendiri. Maka kita tidak pernah boleh mengekang atau memaksa atau bersikap bertindak seolah-olah kita bisa menentukan diri kita, ya, memaksa Yesus untuk menyembuhkan kita. Tidak bisa begitu. Kuasa penyembuhan, kuasa kehidupan, waktu itu adalah milik Tuhan. Tapi ada satu yang penting yang mau kita sadari adalah bahwa kita harus mewartakan kabar gembira. Artinya apa? Bahwa kesembuhan itu, sakit, kesehatan, dan kehidupan itu memang tergantung dari Tuhan. Tetapi di situ kita harus mengerti bukan hanya sekedar penyakit, bukan hanya sekedar sakit, bukan hanya sekedar waktu kesembuhan, tetapi lebih daripada itu, waktu milik Tuhan. Maka kita harus mengerti, memahami penyakit kita itu kabar gembiranya apa? Bahwa Tuhan mencintai kita, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita bebas, merdeka. Tetapi jangan lupa, ketika kita menghadapi seperti itu pun, maka kita juga harus belajar untuk belajar untuk menerima situasi-situasi yang mungkin tidak bisa kita lakukan dan kita sembuhkan. Jadi itulah saudaraku terkasih. Jadi kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa hidup kita, dan kita harus mengerti kabar gembira itu apa. Kabar gembira adalah kabar keselamatan yang Tuhan berikan. Entah kita sakit, entah kita tidak. Jadi kita menggunakan, ketika Tuhan menyembuhkan penyakit kita, syukur. Tapi ketika tidak menyembuhkan, ada pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita tetap bergembira dengan situasi yang kita miliki. Dan itu yang seringkali kita lupa sadari, bahwa seolah-olah ketika penyakit kita tidak disembuhkan, Tuhan tidak mencintai kita, tidak mengasihi kita, dan seterusnya. Itu salah. Kabar gembira itu Tuhan berkuasa atas hidup kita. Seandainya kita tidak disembuhkan, Tuhan memberikan kesembuhan yang lebih besar, yaitu di surga nanti bersama Dia.
Nah, itulah kabar gembira. Jadi kabar gembiranya adalah Tuhan sayang kepada kita. Ketika Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita, kita bersyukur, kita bersandar padanya, kita semakin dekat dengan Dia, kita memiliki relasi yang dekat personal dengan Dia. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita tidak mendapatkan itu, kita tetap mendapatkan kabar gembira. Tuhan mencintai kita, Tuhan mendidik kita, kita menjadi lebih bijaksana, kita lebih terhormat di hadapan Tuhan. Dan itulah rahmat yang Tuhan berikan, itulah kabar gembira. Ya, yang harus kita miliki kabar gembira, sukacita. Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, apapun situasi kita. Nah, kita bersandar kepada Dia. Bukan kita memaksa Dia, tapi kita bersandar kepada Dia. Dan kita harus punya kabar gembira, kita juga harus berpikir, kita juga harus menggunakan dokter, kita juga harus menggunakan orang-orang yang bisa membantu kita, dan itu semua seperti itu. Itu artinya kita memiliki kabar gembira yang tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan aku lewat dokter, lewat orang lain, lewat teman-teman yang mungkin tahu, atau kita sendiri harus olahraga, ya olahraga itu sehat. Dan itu ya juga butuh perjuangan. Kabar gembiranya itu bahwa kita bersemangat, kita bergembira, tidak susah karena 1-2 penyakit dan kita seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan itu. Tuhan peduli dengan kita, Tuhan sayang dengan kita, pasti itu. Tetapi kita juga diminta untuk bergembira dalam situasi itu. Dan kita juga berusaha supaya dengan berbagai macam hal ya, kita bisa disembuhkan. Seandainya tidak, Tuhan tetap menyayangi kita juga. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.